Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Sasyari, salah satu peserta sertifikasi dosen pada tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian. Ini sebagai perkenalan singkat dari saya, yang mana saya ini berlatar belakang pendidikan S2 dengan bidang ilmu keperawatan. Kekhususan saya di ilmu manajemen keperawatan. Pengalaman kerja saya sejak tahun 2009, saya sebagai dosen tetap pada program studi keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mata kuliah yang selama ini saya ampuh yaitu mata kuliah di manajemen keperawatan, mata kuliah teknologi informasi, dan juga mata kuliah di dasar keperawatan. Minat penelitian sendiri yang memang saya kembangkan selama ini yaitu di bidang mutu pelayanan keperawatan dan juga pengembangan teknologi informasi di pelayanan keperawatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan juga menjelaskan terkait dengan beberapa penelitian yang telah saya kerjakan. Penelitian ini saya kerjakan sejak saya ditetapkan sebagai dosen di program studi keperawatan, di mana diantaranya ada penelitian terkait dengan analisis ketenagaan keperawatan di salah satu rumah sakit. Yang kedua, ada penelitian terkait dengan analisis persepsi kepala ruang dan ketua tim pada beban kerja perawat di ruang rawat inap salah satu rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu penelitian tentang persepsi keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai resiko perilaku kekerasan, dan juga ada penelitian yaitu penelitian tentang analisis pemasaran yang memang digunakan oleh praktek mandiri keperawatan khususnya di lingkungan Kota Tasikmalaya pada era new normal. Sekilas saya akan jelaskan dari beberapa penelitian yang sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu penelitian tentang analisis ketenagaan keperawatan, di mana penelitian ini saya laksanakan pada tahun 2012 dan saya sudah publikasikan pada tahun 2013. Pada pelaksanaan penelitian ini saya mengukur pada saat itu yaitu ketersediaan tenaga perawat pada setiap subdinas di ruang rawat inap. Yang selanjutnya, ketersediaan tersebut saya bandingkan dengan ideal daripada teori yang seharusnya. Apakah memang ketersediaan tersebut sesuai dengan ideal yang seharusnya disediakan di ruangan tersebut atau memang ada kekurangan atau kelebihan. Dari pengukuran tersebut, saya menggunakan formula perhitungan sehingga pada saat itu saya menghasilkan juga luarannya selain daripada artikel publikasi, dan juga dihasilkan formula untuk penghitungan tenaga perawat pada setiap subdinas. Itu yang memang dikerjakan dari penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2012 terkait dengan analisis ketenagaan keperawatan di ruang rawat. Yang kedua yaitu penelitian tentang persepsi kepala ruang dan juga ketua tim pada beban kerja perawat di ruang rawat inap. Yang mana penelitian ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana penilaian atau anggapan dari kepala ruang dan ketua tim tentang beban kerja perawat atau bawahannya di ruangan tersebut. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penilaian yang cukup tinggi dari kepala ruang dan ketua tim tentang
beban kerja dari perawat di ruangan tersebut, sehingga dapat digunakan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah kompetensi yang memang dipunyai oleh tenaga perawat yang ada di ruangan tersebut sudah sesuai atau tidak, dan juga di samping itu bisa dipakai untuk menghitung apakah kebutuhan tenaga perawat itu sudah terpenuhi atau tidak sesuai dengan beban kerja. Yang selanjutnya yaitu mengenai penelitian persepsi keluarga pada anggota keluarga yang memang mempunyai resiko perilaku kekerasan. Di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dalam penelitian ini diukur bagaimana penilaian keluarga terhadap anggota keluarganya yang memang mempunyai resiko perilaku kekerasan. Dari sana dapat tergambarkan seperti apa penilaian keluarga sendiri terhadap anggota keluarga atau ketika mempunyai anggota keluarga yang memang mempunyai resiko perilaku kekerasan. Keluaran dari penelitian ini yaitu sebuah artikel publikasi dan sudah dipublikasikan. Yang selanjutnya yaitu penelitian tentang analisis strategi pemasaran di tempat praktek mandiri keperawatan, khususnya di lingkungan Kota Tasikmalaya. Di dalam penelitian ini, saya mengukur strategi-strategi yang seperti apa yang memang digunakan oleh tempat praktek mandiri dalam menyampaikan atau melakukan pemasaran dari tempat prakteknya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah memang ada strategi yang efektif yang bisa digunakan untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap tempat praktek tersebut atau tidak, sehingga pada akhirnya bisa dipakai untuk landasan dalam penetapan strategi yang tepat, khususnya di era new normal pasca pandemi COVID-19 dilakukan di tempat-tempat praktek mandiri keperawatan. Keluaran dari penelitian ini yaitu artikel publikasi dan juga beberapa catatan yang memang strategi yang bisa dilakukan tempat-tempat praktek mandiri dalam pemasaran tempat prakteknya. Mungkin itu beberapa penelitian yang sudah saya kerjakan dari sejak saya menjadi dosen 2009. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan rencana penelitian yang memang akan dilakukan atau dikerjakan untuk beberapa tahun mendatang. Fokus dari penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu pada area peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan juga adaptasi penerapan teknologi informasi di bidang pelayanan keperawatan. Terkhusus, rencana tersebut akan dilakukan atau dikerjakan pada area-area klinik seperti puskesmas ataupun rawat jalan yang memang ada di lingkungan Kota Tasikmalaya, khususnya di layanan keperawatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan bagaimana aplikasi daripada teknologi informasi dalam pemberian layanan keperawatan sebagai bukti nantinya yang mungkin selama ini ada sedikit permasalahan yang terjadi pada area pendokumentasian, pemberian layanan yang memang masih pelayanan-pelayanan langsung. Sehingga nantinya diharapkan dari penelitian ini akan dihasilkan sebuah aplikasi yang memudahkan baik itu pengguna layanan ataupun pemberi layanan pada akhirnya. Dan juga sebagai bentuk nantinya akan dihasilkan aplikasi yang memudahkan pekerjaan sebagai bentuk daripada tanggung jawab perawat terhadap pekerjaannya. Rencana penelitian ini saya kembangkan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, dari mulai tahun sekarang sampai ke tahun 2023. Itu yang bisa saya jelaskan dari penjelasan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.